Saudara, selamat malam. Selamat kita berjumpa lagi di acara Misbah Doa Keluarga. Puji Tuhan, malam ini saya percaya Tuhan memberi kita kesempatan lagi untuk mendengarkan, untuk beribadah mendengar firman-Nya, memuji menyembah Dia. Saya percaya maksud Tuhan yang indah dalam hidup kita. Kita boleh mengambilnya, kita boleh meresponinya malam hari ini. Salam sejahtera bagi saudara sekalian dan salam jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita. Bapa kami di dalam sorga, Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur malam ini Tuhan, kembali kami boleh datang ke hadapan hadirat-Mu, memuji dan menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan lewat acara Misbah Doa Keluarga. Tuhan memberkati kami semua, setiap pendengar yang ada di rumah masing-masing, yang mungkin ada dalam kesibukan masing-masing, tapi mereka memberi waktu mereka untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan dalam segala situasi, kapanpun, dalam waktu apapun, mereka selalu mau datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati semua yang mendengarkan. Buka hati kami semua Tuhan, urapi setiap telinga, urapi setiap tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur, sehingga kami semua boleh diberkati lewat ibadah malam ini. Terima kasih Bapa di sorga, segala kuasa-kuasa gelap, roh-roh jahat, penguasa udara, pemerintah kejahatan, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara yang mau mengambil alih perhatian kami, yang mau mengganggu konsentrasi kami untuk menerima berkat, bahkan yang mencuri benih-benih firman, kami tolak, usir, lalukan semua itu, nyahkan dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus membentengi tubuh jiwa roh kami. Darah Yesus membentengi kehidupan kami, keluarga kami, dimanapun berada ada dalam tutupan kuasa darah Yesus. Kami akan mulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita akan nyanyi pujian. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu. Kita rindu supaya kita jadi rumah doa, jadi bait Allah yang kudus, tempat Allah bertakhta, sehingga melalui kehidupan kita, keluarga kita dimenangkan bagi kerajaan sorga. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua keluargaku datang menyembah-Mu. Jadikan aku
agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua keluarga, agar semua keluargaku datang menyembahmu, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Kita sembah Tuhan, haleluya.
kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami boleh dilayakkan masuk hadirat-Mu, memuji dan menyembah-Mu. Kami percaya Engkau bertata di atas pujian kami. Saat kami menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja membentuk hati kami, membentuk iman kami. Dengan firman Tuhan yang sebentar lagi kami akan dengar, Roh Kudus membuka hati kami, menjadikan tanah yang subur, sehingga benih firman adalah benih yang baik. Itu tertanam di tanah hati yang baik, maka akan bertumbuh dan berbuah-buah, menghasilkan buah-buah pertobatan, buah-buah Roh Kudus, buah-buah pelayanan. Terima kasih Tuhan yang dapat menyenangkan hati Tuhan dan dapat memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dengan firman Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita akan dengar firman Tuhan saudara. Kita akan membaca di dalam Yeremia 29 ayat 11. Kita masih ada dalam tema yang besar, yaitu semua dimulai dari rencana Allah. Yaitu apa? Rencana abadi Allah. Subtema kita adalah dari Taman Eden sampai ke Taman Firdaus di sorga. Tuhan merencanakan hidup manusia dari Taman Eden sampai kembali ke Taman Firdaus di sorga yang kekal. Karena di dunia ini kita hanya sementara saudara. Kita ada di dunia ini, hidup kita mengembara, mencari jalan kembali. Manusia di dunia ini mengembara, mencari jalan kembali ke Taman Eden. Tapi tidak ada jalan lain, hanya di dalam Yesus. Kita akan baca firman Tuhan, Yeremia 29 ayat 11. Berkata begini saudara, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, Allah mempunyai rancangan yang indah dalam kehidupan umat Israel, umat pilihan Tuhan. Mereka dipilih oleh Tuhan melalui Abraham. Abraham nenek moyang mereka, bapa leluhur mereka adalah Abraham, dan melalui Abraham yang setia dan taat kepada Tuhan, yang disebut bapa segala orang beriman, Allah telah memilih dan berjanji kepada Abraham bahwa keturunanmu akan menjadi umat Tuhan, akan menjadi bangsa yang besar. Dan Tuhan berjanji bahwa keturunannya akan diberkati, dan melalui keturunanmu semua bangsa di dunia ini akan diberkati. Puji Tuhan saudara. Tapi kita membaca dalam ayat ini, mengapa Tuhan berbicara begini? Firman Tuhan ini keluar pada saat bangsa Israel berada di pembuangan di Babel. Mereka dibuang ke Babel karena apa? Karena mereka membelakangi Tuhan dengan tidak menuruti firman Tuhan, dengan tidak menuruti Taurat Tuhan. Hukum Taurat yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka sudah tahu, tapi mereka tidak melakukan. Artinya mereka membelakangi Tuhan. Mereka mengikuti, menyembah Allah bangsa-bangsa lain. Allah bangsa-bangsa lain itu bukannya Allah. Allah yang mati, yaitu dibuat dari patung-patung. Allah yang dibuatan tangan manusia. Tapi mereka tidak ingat akan firman Tuhan, yaitu akan 10 hukum Tuhan, 10 hukum Taurat yang terdapat dalam Keluaran 20. Di dalam ayat 1 dikatakan bahwa Tuhan bilang, jangan ada padamu Allah lain, karena Allah adalah Allah yang cemburu. Allah tidak mau manusia, umat pilihannya, menyembah Allah lain. Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan, yaitu Allah gunung, Allah yang ada di pohon-pohon besar, Allah yang ada di mana yang mereka pikir itu lebih kuat kekuatannya. Itulah yang disembah oleh Allah yang ada di sekitar mereka.
sehingga mereka melihat dan mengikuti, padahal Tuhan sudah melarang. Jangan menyembah Allah yang disembah oleh orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Tetapi mereka melupakan perjanjiannya dengan Tuhan, melupakan hukum Tuhan, sehingga apa? Tuhan membiarkan mereka ditawan oleh Babel, dibawa tertawan ke Babelonia, hingga di sana mereka mengalami kesukaran, mereka diperbudak. Padahal mereka tidak ingat bahwa mereka telah dibawa keluar dari tanah Mesir, dari perhambaan, dari perbudakan di tanah Mesir. Mereka mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Dan mereka telah dipimpin oleh Tuhan. Walaupun dalam 40 tahun mereka mengembara, kasutnya tidak rusak, pakaiannya tidak rusak, Tuhan memelihara. Makan, pakai mereka Tuhan memelihara. Setelah mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, mereka hidup penuh dengan kelimpahan. Tapi dalam keadaan kelimpahan itu mereka melupakan Tuhan. Saudara, dalam kehidupan manusia ya memang seperti itu. Kalau sudah nyaman, sudah berada dalam zona kenyamanan, ya lupa akan Tuhan. Lupa akan bagaimana Tuhan sudah membawa dia sampai di situ. Dia pikir oleh kekuatan dia bisa menerima kelimpahan, diberkati, banyak sekali berkat yang mereka terima. Mungkin kita juga seperti itu. Setelah kita banyak berkat, kita hidup makmur, kita hidup sejahtera, kita pikir itu usaha kita, tapi lupa bahwa semua itu adalah dari Tuhan. Tuhan yang sudah memberkati hidup kita. Manusia banyak ya seperti itu. Mereka lupa dalam keadaan nyaman, dalam keadaan makmur, melupakan Tuhan. Sehingga apa? Tuhan menghukum mereka, membuang mereka dari tanah perjanjian, tanah yang berkelimpahan itu, dibuang keluar, dibawa tertawan ke Babel. Tapi Tuhan datang dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan, Tuhan menghibur mereka. Karena apa? Karena Tuhan mempunyai rencana abadi untuk menyelamatkan bangsa, bukan saja Israel, tapi seluruh bangsa di dunia ini. Tapi melalui Israel Tuhan mempersiapkan berkat untuk seluruh bangsa di dunia ini. Sehingga Tuhan menghibur mereka. Aku mengenal rancanganku untuk kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Demikian dalam hidup kita, saudara. Kalau kita mengalami kecelakaan, kalau kita mengalami kesusahan, kalau kita mengalami kerugian, kesialan, orang bilang sial, semua itu bukan dalam rancangan Tuhan. Tapi Tuhan izinkan. Karena kita mungkin melupakan Tuhan. Karena kita mungkin meninggalkan perjanjian kita dengan Tuhan. Bahwa kita mau jadikan dia Tuhan atas segala kehidupan kita. Kita mau menyembah dia. Kita mau menuruti jalannya. Kita mau datang beribadah kepada dia. Seperti orang Israel melupakan perjanjiannya dengan Tuhan. Saudara, demikian kehidupan kita di sekarang ini. Kita banyak kali melupakan perjanjian bahwa kita mau taat dan setia kepada Tuhan. Sehingga kita boleh menikmati hidup berkemenangan. Sehingga apa, saudara? Mereka mengalami kesukaran. Mereka dijajah, dibawa kembali tertawan, dibawa sebagai budak mereka di sana. Dan kehidupan mereka tidak dalam kesejahteraan. Tapi apa, saudara? Tuhan berkata, aku merancangkan damai sejahtera. Tapi yang terjadi, kalau tidak ada damai sejahtera, berarti bukan rancangan Tuhan. Tuhan tidak merancangkan yang tidak damai sejahtera, saudara. Jadi kalau kita menguji apakah ini rencana Tuhan itu dalam hidup kita, kita uji apa kita ada damai sejahtera. Kalau tidak ada damai sejahtera, itu bukan rancangan Tuhan. Berarti Tuhan tidak mengendaki. Kita jangan mengambil langkah seperti yang kita pikirkan. Tapi apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita adalah rancangan kesejahteraan, damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Karena Tuhan merindukan supaya umatnya hidup dalam damai sejahtera. Orang Israel jatuh bangun dalam masa pemerintahan hakim-hakimnya. Mereka jatuh bangun menyembah Tuhan, sehingga mereka meninggalkan Tuhan juga. Sehingga datang bangsa lain yang menjajah mereka, yang datang menekan mereka. Pada saat itulah baru mereka berseru kepada Tuhan. Di masa hakim-hakim ya, mereka berseru-seru dan Tuhan begitu kasih, begitu mengasihi umatnya. Dan mereka selalu diampuni dan selalu dibela oleh Tuhan. Pada saat mereka berseru, Tuhan datang menolong mereka.
Tuhan datang memperhatikan mereka lagi. Tuhan mengalahkan semua musuh-musuh mereka dan memberi kemenangan kepada mereka. Tapi bangsa ini akhirnya dibawa tertawan. Karena apa? Karena mereka melupakan Tuhan. Cuma satu hal Tuhan punya ingat akan Abraham. Cuma hal itu yang membuat Allah ingat akan Abraham. Allah ingat akan perjanjiannya kepada Abraham, sehingga Allah mengampuni bangsa ini. Allah mempunyai rancangan yang indah, masa depan yang penuh harapan bagi mereka. Karena apa, saudara? Kita tahu bahwa dalam Kejadian 3 ayat 15, seperti yang kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu, Tuhan pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, waktu Tuhan berjalan-jalan dalam taman itu, manusia berdosa, manusia Adam dan Hawa itu bersembunyi karena takut, karena mereka telanjang, karena mereka sudah makan buah pohon yang dilarang oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata, apakah yang membuat kamu takut? Siapakah yang memberitahukan kamu telanjang? Apakah kamu sudah makan buah yang aku larang? Tuhan tahu kalau kita melakukan apapun, tidak ada yang terluput di pandangan Tuhan, tidak yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan bilang, apakah kamu sudah makan? Tuhan butuh pengakuan manusia akan dosanya. Tuhan tahu kita berdosa, tapi Tuhan butuh pengakuan kita. Adam berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan buah itu. Dan Hawa bilang apa? Ularlah yang sudah menipu saya. Akhirnya apa Tuhan berkata kepada ular? Karena kau telah melakukan ini, aku akan mengadakan permusuhan antaramu dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan keturunanmu akan meremukkan tumit keturunannya, keturunan perempuan itu. Siapakah keturunan perempuan itu? Yaitu Yesus. Nah, Allah mempunyai rencana Yesus harus lahir dari bangsa Israel. Yesus telah dipersiapkan untuk lahir melalui keturunan Abraham dari bangsa Israel, sehingga Allah selalu tidak akan membiarkan bangsa Israel sebagai umatnya terus-terus dalam dosa, karena mereka dipersiapkan sebagai bangsa yang kudus, umat pilihan Allah. Kalau mereka berdosa, Tuhan mengadakan pendisiplinan, Tuhan membuang mereka ke Babel. Itu adalah satu tindakan pendisiplinan. Begitu juga dengan kita, saudara. Tindakan pendisiplinan itu penting supaya kita bertobat. Tuhan mengizinkan terjadi sesuatu supaya kita bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ya saudara, karena Yesus harus lahir dari umat, dari bangsa Israel, maka Tuhan tidak melupakan janjinya kepada Abraham. Karena Tuhan mempunyai rencana yang besar. Karena rancangan Tuhan itu hari depan yang penuh harapan, itu keselamatan. Tuhan mempunyai rencana yang besar untuk menyelamatkan manusia setelah manusia jatuh dalam dosa. Yaitulah Tuhan mau membawa kembali manusia ke Taman Firdaus. Allah mempunyai rencana abadi untuk keselamatan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Saudara, kalau kita saat ini yang sedang mendengarkan firman Tuhan, Allah masih menyediakan waktu, kesempatan bagi kita. Kalau kita mungkin telah meninggalkan janji kita kepada Tuhan, telah melupakan janji kita kepada Tuhan, telah berubah setia datang kepada Tuhan, telah berubah hati kita, sudah mungkin condong kepada dunia, sudah mungkin mencintai dunia dan keindahan dunia yang sementara menuju pada kebinasaan. Tuhan tidak mau kita binasa. Semua orang yang percaya kepada Yesus, Tuhan tidak mau binasa, karena Tuhan telah menyediakan kekekalan hidup yang kekal bagi orang yang percaya. Itulah sebabnya kita mau datang kembali kepada Tuhan. Kita mau kembali kepada jalan yang benar. Kita mau kembali kepada rencana Allah yang indah dalam hidup kita. Kita mau datang bertobat kepada Tuhan. Kita perlu datang kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Kalau kita baca dalam Lukas 23 ayat 43, pada waktu Yesus disalibkan, dua orang penyamun yang ada di sisinya, satu orang berkata begini, ingatlah aku pada waktu engkau datang kembali sebagai raja. Tapi apa kata Tuhan?
pada hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi Tuhan mau kita semua bawa ke Firdaus, di mana di Tuhan berada. Kita telah dikeluarkan dari Taman Eden sejak Adam dan Hawa, mengembara di dunia ini yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kejahatan. Tapi kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, yang percaya kepada Yesus, dipilih oleh Tuhan, akan dibawa ke Firdaus. Karena di mana tempat Allah berada, disitulah kita harus berada. Sebab itu saudara, mari kita jangan keraskan hati. Kita kembali kepada kasih Tuhan. Kita kembali pada komitmen awal kita. Kita jangan berubah setia, tapi kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara. Firman Tuhan kiranya memberkati kita semua malam ini. Roh Kudus akan memberi kita pengertian, membuka hati kita, memberi remah kalau kita mau sungguh-sungguh minta kepada Tuhan. Tuhan, jadikan remah setiap benih ini menjadi remah di dalam roh jiwa kita, pikiran kita, hati kita, kehendak kita. Biarlah semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Mari saudara kita nyanyi pujian ini sebelum kita berdoa. Bapakku ajaib segala rancangan-Mu Tuhan. Bapakku ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Oh Bapakku ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Tuhan tahu saudara segala kebutuhan. Engkau perlu Tuhan. Kebutuhan manusia yang terbesar adalah kebutuhan akan Tuhan. Karena hidup kita adalah kehidupan yang diciptakan oleh Tuhan, yang tergantung kepada kemurahan Tuhan. Karena Dialah yang menciptakan, Dialah yang memegang napas hidup kita. Kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Kita tak dapat hidup tanpa Tuhan. Karena hanya Dialah yang memberi kepuasan dalam hidup kita. Dialah yang menuntun jalan hidup kita kepada jalannya yang benar, kepada rancangannya. Karena hanya Dia yang tahu rancangannya untuk hidup kita. Dia yang tahu apa yang Dia rencanakan dalam hidup kita. Sebab itu mari kita perlu Tuhan. Kita jangan tinggalkan Tuhan. Kalau mungkin hari-hari ini kita mulai lalai, kita mulai kendor, iman kita mulai kita kendor, kita mulai hidup dengan keinginan kita, kita mulai tinggalkan Tuhan, kita mulai dingin kasih kita akan Tuhan. Mari saudara kita buka hati, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, Kau sanggup memulihkanku. Apa yang aku perlukan sekarang adalah aku perlu pemulihan, aku perlu penyembuhan, aku perlu keadaan hidupku dipulihkan seperti dulu. Aku perlu komitmen baru, dibaharui kembali komitmenku mengiring Yesus. Roh Kudus penolong kita, kita datang kepadanya, kita menyerahkan seluruh hidup kita. Tuhan, tuntunlah hidup kita menurut
rancangan-Mu, karena Engkau yang tahu bagi semua rancangan-Mu dalam hidup kami. Hanya Tuhan yang tahu, karena Tuhan merancang kita untuk keselamatan, untuk damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan baik dalam hidup ini yang masih di dunia. Hamba terlebih kehidupan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan yang kekal, dalam kekekalan, supaya kita tidak terhilang. Semua rancangan Tuhan itu tidak akan gagal kalau kita tidak tinggalkan Tuhan. Mari kita kembali kepada Tuhan. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Kita nyanyi kembali pujian ini. Bapakku, ajaib segala rancangan. Renungkan firman Tuhan, renungkan kasih Tuhan. Tuhanku, heran perbuatanmu. Amin. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Saudara, Tuhan sanggup menolong kita. Mari saudara, saya akan berdoa bagi saudara yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Angkat tangan saudara, taruh tangan kiri di dada, angkat tangan kanan saudara di atas kepala, lewati kepalamu. Katakan, Tuhan, aku mau kembali kepadamu. Aku mau kembali kepada cinta-Mu. Aku mau memperbaharui komitmenku kepadamu, yaitu setia mengiring Engkau. Kalau akhir-akhir ini aku telah lalai, aku telah gagal, aku telah meninggalkan cinta mula-mula kepada Tuhan, aku mau kembali kepada Tuhan. Saudara, angkat tangan. Saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan, Bapa yang kekal, Bapa yang penuh kasih, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat, tangan-tangan yang terangkat, dan tangan-tangan yang ada di atas dada mereka. Mereka yang ingin memperbaharui komitmen mereka, yaitu mereka mau setia kembali kepadamu. Jamah Tuhan, beri kekuatan mereka melangkah, tinggalkan apa yang mereka alami sekarang. Tinggalkan zona kenyamanan mereka, melangkah keluar dari situ dan mulai lagi mengikuti kehendak Tuhan, mulai lagi mengikuti rancangan Tuhan yang indah. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan mereka yang terangkat, hati mereka yang terbuka kepadamu. Jamah hati mereka, jamah Tuhan. Mereka yang membutuhkan penyembuhan, mereka yang mengalami sakit penyakit yang mungkin sudah bertahun-tahun tidak ada jalan keluar, tidak ada yang dapat menyembuhkan mereka. Yang mungkin mereka telah putus asa karena mereka telah habis hartanya untuk mencari dokter, untuk mencari obat, untuk menyembuhkan mereka. Tapi sesungguhnya mereka tidak mendapatkan. Saat ini Tuhan, setiap tangan yang terangkat, jamah Tuhan, jamah dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, semua segala penyakit sembuh oleh darah Yesus. Setiap penyakit disucikan, dilenyapkan, dan semuanya menerima kesembuhan dari Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah penyembuh, dan oleh bilur Yesus mereka yang sakit sudah disembuhkan saat ini. Terima kesembuhan, terima kesembuhan. Dengan iman terima kesembuhan. Walaupun mata jasmani melihat masih ada, tapi imanmu, buka mata imanmu, melihat kesembuhan yang Tuhan adakan. Dan kau terima kesembuhan saat ini juga, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada yang saat ini mengangkat tangan, mereka yang mengalami kesulitan dalam masalah keuangan, yang tidak ada pekerjaan, yang mau mencari pekerjaan baru, yang mau mencari usaha baru. Tuhan, tangan-tangan mereka yang terangkat, bukakan jalan bagi mereka, bukakan usaha baru bagi mereka yang membutuhkannya, pekerjaan yang baru bagi mereka yang membutuhkan, mereka yang sudah mengirim lamaran-lamaran pekerjaan. Kami percaya saat ini Tuhan bekerja memproses semua lamaran itu, dan mereka dipanggil untuk bekerja
dalam perusahaan yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Karena di sana mereka menjadi terang, menjadi garam. Mereka boleh menjadi saluran berkat. Di mana mereka bekerja, di sana mereka jadi berkat. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih buat firman. Kami percaya setiap orang yang apapun mereka punya masalah, mereka sanggup Tuhan mengatasi masalah itu dengan pertolongan Tuhan, dengan iman yang Kau berikan. Karena Engkau telah merancangkan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan bagi orang percaya, supaya mereka boleh sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka boleh menjadi berkat, mereka boleh jadi saksi Tuhan, mereka boleh menyaksikan perbuatan-Mu yang ajaib. Karena Engkau sanggup melakukan apapun yang menjadi kebutuhan setiap umat manusia, umat Tuhan yang percaya hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terima kuasa firman Tuhan yang mengubah, yang menyembuhkan, yang memberi kedamaian, memberi sejahtera dalam hidup kami. Kami terima kuasa firman Tuhan yang mengubah hati kami. Kami terima itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami kembalikan segala hormat, segala pujian kepadamu, Allah yang hidup, yang mempunyai firman, dan yang melakukan firman-Nya, yang ya dan amin, dan tidak pernah gagal atas segala rancangannya. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur. Kami berdoa kembali Tuhan, buat pemerintah bangsa kami. Tuhan berkati pemerintahan kami, Bapak Presiden Jokowi Tuhan, dan Wakil Presiden Bapak Amin Ma'ruf Amin. Tuhan berkati, beri kesehatan bagi mereka, beri juga mereka kekuatan, hikmat dari Tuhan untuk mengambil keputusan, untuk menjalankan keputusan, untuk mengatur semua tatanan pemerintahan sampai ke daerah, sampai ke wilayah-wilayah di berbagai provinsi, kecamatan, dan kabupaten, kota, bahkan kelurahan, RT, RW. Tuhan menolong semua pemerintahan yang ada sampai kepada RT, RW, mulai dari menteri sampai kepada RT, RW. Tuhan jamah semua pemerintahan kami, beri mereka selalu hikmat, dan terutama takut akan Tuhan, karena Engkaulah yang punya bangsa ini. Karena mereka harus mempertanggungjawabkan pengabdian mereka untuk bangsa ini, bukan saja kepada masyarakat, tapi kepada Tuhan yang berdaulat penuh atas bangsa ini. Terima kasih Bapa. Kau memberkati tanah air Indonesia, Kau memberkati Tuhan udaranya, Kau memberkati pertaniannya, perkebunannya, perdagangannya, perekonomian apapun, industri-industri yang ada di Indonesia, yang dilakukan pemerintah, BUMN, Tuhan berkati, yang menjadi roda perputaran ekonomi, Tuhan berkati semua. Bahkan swasta-swasta, Tuhan berkati semua. Ekonomi Indonesia Tuhan pulihkan Tuhan dalam dalam masa-masa pandemi ini Tuhan, di akhir-akhir ini Tuhan yang mengadakan pemulihan. Kau pulihkan mulai dari kehidupan rumah tangga umat Tuhan. Tuhan pulihkan sampai kepada keluarga-keluarga masyarakat, sehingga bangsa kami dipulihkan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat TNI Polri yang berada di garis depan untuk menjaga keamanan, pertahanan negara. Tuhan berikan juga hikmat, beri kekuatan, beri kuasa, otoritas, power dari Tuhan. Ya, mereka dapat Tuhan melaksanakan tugas mereka. Oh Tuhan, melawan segala Tuhan, roh-roh yang Tuhan mau mengganggu stabilitas negara ini, baik dari luar maupun dari dalam. Tuhan, segala roh-roh kerusuhan, roh-roh radikal, roh-roh Tuhan anarkis, semua dipatahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar ada ketentraman di bangsa ini, ada kesejahteraan, nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur, terima kasih buat negara kami, buat bangsa kami yang tercinta Indonesia ini. Dan kami percaya Indonesia ini bagi kemuliaan Tuhan. Terpuji namamu Bapa, kekal selama-lamanya. Kami akan akhiri ibadah kami pada malam ini Tuhan. Kami percaya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus selalu menyertai kami semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Maranatha, Tuhan datanglah. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Bapa, terima kasih. Oh Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Amin saudara. Puji Tuhan. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih buat subscribe-nya. Kalau saudara diberkati, bagikan video ini kepada teman-teman saudara. Jangan lupa komentar dan like ya saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita berjumpa kembali pada waktu yang akan datang. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Shalom.